Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi washabbihi. La haula wala quwwata illa billah. Kita lanjutkan pada halaman 160, mungkin situ sudah ada ya. Dengan topik Qiyamul Ramadan. Jadi qoma yaqumu qiyam. Ya. Qoma yaqumu qiyam. Qiyamul Ramadan. Apa yang dimaksud dengan Qiyamul Ramadan? Dari mana topik ini diambil? Syekh Muhammad Abil Hasan Muhammad bin Ahmad Al-Haddadi menjelaskan tentang fadluhu, keutamaan untuk melaksanakan Qiyamul Ramadan. Beliau mengambil salah satu hadis di Imam Bukhari rahimahullah taala di juz 4 di Fathul Barinya halaman 250. Hadatsana Yahya bin Bukair hadatsana Al-Laits an Uqail an Ibnu Syihab qala akhbarani Abu Salamah an Nabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li Ramadan man qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi bahasanya adalah man qamahu. Rasulullah berkata dalam rangka memberikan apresiasi pada Ramadan, beliau mengatakan man qamahu, barang siapa yang beribadah pada bulan Ramadan imanan. Maknanya iman apa? Tasdiqan bi wa'dillah. Jadi membenarkan terhadap janji Allah, bistawabi alaihi, dengan mendapatkan sebuah reward, sebuah pahala, wa ihtisaban ay talaban lil ajri, semata-mata mencari karena pahala dari Allah, dan diqasdin arfan min dia, bukan tujuan yang lain karena ingin pamer dan segalanya. Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Di dalam hadis ini dijelaskan wahadanil hadisaini yadullu ala masyru'iyati sholati tarawih jama'atan. Hadis inilah yang menjadikan dasar tentang pelaksanaan sholat tarawih. Kemudian di dalam hadis disebutkan bahwa wala yunafi hadza qaul nabi taraka fi ba'dil layal. Memang di dalam hadis itu riwayat Aisyah juga dalam riwayat Ubay bin Ka'ab itu disebutkan Rasulullah pada malam Ramadan itu malam pertama keluar, kedua keluar, ketiga keluar, pada malam keempatnya tidak keluar. Nah, pada pagi harinya Rasulullah menyampaikan bahwa kenapa saya pada malam hari tidak keluar, karena khawatir bahwa ada dugaan, dikhawatirkan bahwa masalah sholat malam qiyamul lail itu adalah dianggap sebagai sesuatu yang diwajibkan. Itu antuf atau alaikum as-shalah, dikhawatirkan diwajibkan ya. Wala yanati kaun hada an-nabi taraka fi ba'dil layali wadani masyatan antuf tarata wa tutaba ala ummati. Khawatir ibadah malam hari itu diwajibkan ya, bahwa menjadi sebuah ibadah yang wajib bagi umatnya. Walidzalika ahya umat min ba'dihi. Jadi tarawih itu ada setelah umat. Ahyaha min ba'di, menghidupkan kembali qiyamul lail itu adalah setelah pada masa Umar bin Khattab. Wa ada madhabu jumhur ulama. Ya, adalah jumhur ulama pada bulan Ramadan ya. Jumhur ulama. Wa yaju'u an tusalli munfaridan. Jadi boleh saja orang tarawih itu sholat sendirian. Tetapi kalau sholat sendiri tidak mendapatkan nilai keutamaan jamaah. Ya. Walakin afdal wa al-jamaah fihi wa hasi'a ummatahu ala dzalika. Disebutkan di dalam hadis, mana hadis yang memberikan dorongan untuk melaksanakan jamaah tentang Qiyamul Ramadan. Rasulullah mengatakan inna rajula idza shalla ma'al imam, apabila ada seorang dia sholat berjamaah bersama imam hatta yang sharifa, sehingga sampai dia selesai, husibalahu qiyamul lailatin, maka orang itu dihitung sama dengan melaksanakan ibadah satu malam suntuk ya. Wa hadza dalilun ala anna al-afdala
ayyutiru mal imam wa yusallimu ma'ahu wa la yuakhiru al-witru ila akhiril lail. Dasar inilah oleh sebagian ulama mengatakan bahwa witir itu yang lebih utama adalah berjamaah bersama imam. Bukan setelah tarawih 20 rakaat kemudian witirnya sholat dhewe enggak. Ya. Sing apik ya sekaligus dengan witirnya. Ada orang yang melaksanakan tarawih 20 kemudian witirnya tidak bergabung dengan imam, melaksanakan sholat sendiri. Nah, itulah yang oleh hadis ini disebutkan oleh para ulama wa dalilun ala annal afdala ayyutiru mal imam usallimu ma'ahu wa la yutru ila akhiril lail. Hadis inilah sebagai dalil bagi para ulama bahwa yang lebih utama orang melaksanakan itu adalah berjamaah bersama imam. Ya. Kama yaf'alu ba'dun nas idza sallama al-imam wa tajarrubatin an taqulahu syur'ah. Ya. Ada sebagian orang melaksanakan witirnya hanya 1 rakaat. Kemudian apa? Ya, sisa witir dilaksanakan pada malam hari. Kama yaf'alu ba'dun nas idza sallama al-imam qawama wa tajarrubatin hatta taqulahu syaf'an summa yaqiru al-witra ila al-akhiril lail. Wal afdalu ayusalli wa yutiru al-imam hatta tuktaba lahu qiyamul lailatin. Jadi justru yang lebih utama adalah bukan melaksanakan witir hanya sekali setelah tarawih kemudian malam harinya disusul ya dengan rakaat yang lain, tidak. Justru yang lebih utama adalah dia melaksanakan witir berjamaah bersama imam. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan itu bersama imam tadi itu ayusalliya wa yutiru al-imam hatta tuktaba lahu qiyamul lailatin. Orang yang melaksanakan jamaah witir sampai selesai sambil salam bersama imam dinilai mempunyai sebuah kualifikasi nilai sama dengan qiyamul lailatin, beribadah satu malam. Kemudian wa hadza ma dzaba ilai al-imam Ahmad fa wasuila an kafi masail Abi Dawud samitu Ahmad ahyaqilahu yuqim fa isal ya rajul ma'nas fi Ramadan aw wahda. Ya, ditanya bagaimana kalau orang itu seseorang itu sholat bersama masyarakat kemudian yuk dibuka mengagumkan pada kamu ayu sholli ar-rajulu apabila ada seorang sholat ma'nas di Ramadan pada bulan Ramadan wahdahu. Ya, mana yang lebih menarik baginya dengan apakah sholat itu sendirian atau sholat itu bersama masyarakat, jamaah bersama masyarakat. Qala yusolli ma'an nas. Imam Ahmad mengatakan sebaiknya orang itu sholat berjamaah bersama masyarakat. Wasami itu yaqul yujibu na yusolliya ma'al imam wa yutiru ma'ahu. Bukan hanya sholat melaksanakan sholat dengan witirnya sekali katanya. Kenapa? Qala an-nabiyyu inna rajula idza qama ma'al imam. Apabila seorang sholat bersama imam hatta yansrifa sampai dia selesai, kata Allah baqiyata lailatihi. Kata Allah lahu baqiyata lailatihi. Allah akan mencatat sisa malam itu sebagai sebuah nilai ibadah baginya. Tsumma qala Abu Dawud qila di Ahmad wa ana asma'u yu'akharu al-qiyamu ya'ni tarawih ila akhir laili. Ya, Abu Dawud mengatakan kepada Imam Ahmad, saya mendengar bahwa ibadahnya, sholat tarawihnya diakhirkan pada malam hari. Qala la sunnatal lil muslimin, la sunnatul muslimin habu ilayya. Ya. Justru bukan pada akhir malam, sunnatul muslimin habu ilayya. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam itu lebih aku sukai. Artinya seperti di Saudi itu juga begitu. Jadi Saudi itu sangat mengakomodir antara yang 23 dengan yang 11. 23 itu dilaksanakan setelah Isya setengah 11 sampai jam setengah 12. Kemudian qiyamul lail ya adalah dilaksanakan setelah jam setengah 1 ya, setengah 1 sampai jam setengah 3 ya. Itu di sana ya. Jadi kenapa kok? Karena memang yang 23 itu adalah Umar yang mempunyai sebuah inisiatif, nanti di dalam keterangan disebutkan.
Waqala Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Albani fi Sahih Tarawih. Bagaimana pandangan Syekh Al-Allamah, seorang ulama ahli hadis yang namanya Nasruddin Albani tentang sholawat tarawih? Yakni al-ijtima' fi Sahih Tarawih, at-tafkir bi afdalu ilau min al-infiradi bi at-takhir bi akhiril lail. Imam Nasruddin Albani menyatakan bahwa tarawih itu lebih baik ya. Al-ijtima'u fi sholat tarawih, jadi jamaah dan sholat tarawih at-tafkir pada awal waktu, artinya setelah isya. Afdalu min indahu min al-infirad biha ma ta'khir ila lail. Lebih utama daripada sholat sendirian tarawih itu pada akhir malam. Wa in kana li ta'khir fadilatun khosatun. Sekalipun melaksanakan sholat pada akhir malam itu ada nilai lebih, nilai keutamaan. Tetapi dia mengatakan fal jama'atu afdalu liqamatin nabi. Jamaah itu lebih utama karena Rasulullah juga melaksanakan walaupun tidak sampai berlanjut ya. Laha fi tilkal layali allati yaqiyaman nasi bil masjid. Itu yang terkait dengan tarawih. Jadi menurut Albani bahwa lebih utama tarawih berjamaah daripada sholat sendiri di rumah, di rumahnya tidak dengan berjamaah. Bagaimana pandangan beliau tentang masalah perempuan? Iya. Memang itu enggak kok. Masalah tarawih. Misalnya tarawih ke masjid, wa yusra'u hudurun nisa bisa tarawih. Wa yusra'u, dan dilakukan, artinya dianjurkan juga perempuan-perempuan yang terlibat sholat tarawih. Alasannya apa? Dia ada Rasulullah jama'ah lahu, karena Nabi itu juga istri-istrinya diajak bersama-sama malam hari itu. Jamaah lahu, istrinya diajak bersama-sama juga melaksanakan sholat. Ya, ada Rasulullah jamaah lahu wa nisa'u, keluarga dan istri-istrinya. Wanas wa qama bihim walakin bisyurutin. Nah, dalam kitab ini disebutkan bahwa perempuan ya, keluarganya, istrinya, anaknya, yang perempuan diajak bersama sholat jamaah dengan beberapa catatan. Ya, kalau perempuan melaksanakan sholat tarawih, kalau bagi yang sudah berumah tangga itu. Pertama, ayakul dzalika bi dzilal zauji aw wali amril ibrati biqauli nafsi idza sta'dana hatukum iratahu ila masjid fala yamnaha. Jadi kalau seorang yang sudah punya keluarga, punya anak, punya suami, maka sebaiknya karakternya adalah pamit dan singlana. Memberitahu minta izin ya pada suaminya. Ya. Karena Rasul mengatakan idza sa'alta ahadakum, apabila apabila minta izin kepada salah kalian semuanya, ibratu istrinya dalam masjid malam yamnah, jangan dilarang. Dengan catatan tadi itu ada beberapa catatan. Kemudian Allah takuna mutatayyibatan wala mutazayyinan. Ya. Dengan catatan bahwa kalau misalnya mau sholat jamaah tarawih di masjid, cara berpakaiannya dalam hal dari rumah. Tidak boleh pakai bersolek, menor, pakai bedah yang yang alami lah, yang nggak usah deko-deko, ya, nggak usah genit dan segalanya, nggak usah pakai parfum, ya. Sebaiknya dari rumah sudah menggunakan pakaian mukena. Wala mutatayyibatan, wala mutazayyinatan. Kenapa? Rasul mengatakan ayyuma imra'atin asabat dhukuran wala tasyad ma'ana Aisyah al-akhirah. Ya. Rasul bila perempuan kedapatan dia menggunakan parfum, ya bau yang semerbak, ya kayak katakanlah minyak nyong-nyong ya. Wala tasyad ma'ana, jangan enggak usah hadir salat bersama kami, kata Rasulullah. Bahkan disebutkan di dalam hadis lain, disebutkan ayyuma imra'atin tatayyibat summa akhrajat ilal masjid. Apabila ada perempuan dia menggunakan parfum berlebihan, bersolek, kemudian kedatangan keluar ke masjid berjamaah, lam tuqbal laha salatun hatta taghtasila. Maka sholatnya tidak diterima sehingga dia sampai mandi. Sampai mandi, ya, kata hadis ini. Ya. Ini hadis adalah beda, hadisnya sahih semua. Kemudian yang ketiga, wala takuna tatfalalil yasma'u sauta wala sa'iya berfaqir wala muhtadal birijal wala syabat wala nahwa bima yutadin alaiha.
Yang ketiga adalah catatannya adalah syarat perempuan boleh jamaah di masjid tadi itu adalah perempuan itu tidak menggunakan apa? Data halalin atau pakai perhiasan. Oh, kayak apa kan? Hotma, oh, Paris kayak halal ini dengan peroncongin dan segalanya. Jadi melepaskan semua aksesoris lah. Ya. Ya semau sota walan siapun fakiro. Jadi pakaiannya sudah makanya dari rumah sudah menggunakan apa? Mukena. Ya. Wala muqtatalatan birija. Jadi waktu campur lanang wedo. Itu ada catatan-catatan bolehnya perempuan jamaah di masjid. Allah yakuna min tariq ma yaqulu bi masatan manafiya. Jadi di tengah-tengah jalan enggak apa aman. Khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya. Itu diantaranya. Yang kelima, ada beberapa catatan. Yang kelima, Allah ibadi khuruja ila masjid ila ihmalin auladiha au taji hukumi zaujiyah. Ketika perempuan itu jamaah salat di masjid ya, keluar masjid itu berjamaah, maka jangan sampai anaknya terlantar dengan jamaah tapi di rumah enggak harus ngerawat. Ya, itu menjadi catatan penting. Yang keenam, Allah takujal marat waqta masaikil ajnadi. Kamu wahasilun di batil bilad Islamiyah hatta ta'til marat ma'akin ba'idah wa tahtaliya bi waqtaha. Tidak boleh perempuan keluar ke masjid bersama sopir yang lain yang tidak ada yang mendampinginya. Ya. Itu di antaranya la yaqruana ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana salisuma. Janganlah orang perempuan bersunyi-sunyian bersama laki lain kecuali yang ketiganya adalah setan. Itu adalah catatan-catatan yang ditulis oleh Syekh Nasruddin Albani bahwa perempuan boleh jamaah di masjid. Ada 6 catatan yang menurut pendapat Syekh Nasruddin Albani. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan Sayyidina Umar mengatakan bahwa beliau mengatakan ketika melihat para sahabat itu di masjid pada malam keempat, karena Rasulullah malam keempat tidak keluar, kemudian paginya memberikan penjelasan bahwa karena khawatir tidak melaksanakan jamaah malam tadi itu karena khawatir nanti menjadikan wajib. Nah kemudian pada masa Umar jamaah itu dihidupkan kembali sehingga beliau mengatakan nikmatil bid'atu hadihi. Ya. Baik, dia mengatakan nikmatil bid'atu hadihi. Sebaik-baik bid'ah adalah yang 23. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ungkapan Umar? Ungkapan Umar ya hadis mauquf ini. Nikmatil bid'atu hadihi. Fa aksarul muhtajina biha dalam aradna an nusabbita hukman bi qauli Umar alladzi lam yukhalif fihi fa qaulu sahibi laisa bi hujjatin. Bahwa perkataan seorang sahabat bukanlah menjadi dasar hukum. Pakai banyak hujat Allah segala di qauli Rasulullah. Ya. Alasannya seperti itu. Bagaimana perkataan sahabat itu sebagai dasar hukum yang bertentangan dengan ucapan Rasulullah. Wa man itaqata anna qaula sahabi hujjatun fala ya'taqidilah falal hadis. Wa man aqulu aktsar ma fi hada tasmiyatu wa umat itikal bid'atun masma husniha wa hadhihi tasmiyatu la tasmiyatu rububiyah la tasmiyatu syar'iyyah. Jadi yang dimaksud dengan nikmatil bid'ah tadi adalah bid'ah ini bukan dalam pengertian bid'ah syar'iyyah, tapi bid'ah secara bahasa, sesuatu yang baru. Karena bid'ah itu secara bahasa adalah wa annal bid'ah fil lughah ta'umu kullu ma fu'ila ibtida'an al bin bairi misalin sabiqin. Ya. Jadi bid'ah secara bahasa adalah semua segala sesuatu yang dilakukan yang tidak ada contoh yang mendahului dari Rasulullah. Itu adalah bid'ah lughawiyah.
Nah, kemudian bid'ah syar'iyyah adalah wakul malam yadullu alaihi dari syar'i, semua amaliyah yang tidak ada dalil dasar hukumnya syar'i itu dikatakan namanya bid'ah syar'iyyah. Wa idza kana kadzalika fan nabiyyu qad kana yusalluna qiyamatan ala di jama'atan wa furada. Ya, Nabi kalau demikian maka Nabi melaksanakan qiyam Ramadan, ibadah pada bulan Ramadan pada masa beliau jama'atan wa furada, jadi secara berjamaah dan secara sendiri. Waqad qala lahu fi lailatis sa'ati wa rawiyah, maka Rasulullah mengatakan berkata kepada para sahabat pada ketika hari keempat, lam istama'u innahu lam yamna'ni an ukhrijalakum illa karahatan, bahwa saya tidak keluar pada malam keempat hari itu bukan berarti karena apa, karena khawatir itu menjadikan sesuatu yang menjadikan wajib bagi kalian semuanya. Fasallu fi buyutikum, maka Rasulullah mengatakan, oleh karena itu silakanlah Anda salat di rumah kalian semuanya. Ya. Wa inna afdhala sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Rasul mengatakan sholat yang paling utama adalah sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat sunnah. Sholat wajib itu yang utama adalah di masjid, kecuali sholat sunnah yang utama di rumah. Ya. Fa'alala. Ya. Rasulullah membuat ilah, membuat alasan. Ya. Kenapa Rasulullah tidak keluar dari masjid? Tadi sudah dijelaskan. Itu antuftarada alaikum. Kemudian di dalam hadis lain disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari di Fathul Bari juz 4 halaman 200 mengatakan bahwa wa hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik bin Abi Syab Anuwa ibni Zubair Abdurrahman bin Abdul Qari anna qala kharajtu ma Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau keluar bersama Umar bin Khattab suatu malam, lailatan fi Ramadan, suatu malam pada bulan Ramadan, ila masjid ke masjid, fa idan nasu auzaun. Ternyata masyarakat sahabat-sahabat itu di masjid ada berbagai macam kelompok, ada faksi-faksi. Auzaun nas, fa idan nas auzaun, ada beberapa kelompok-kelompok. Ya. Kemudian mutafarriquna, ya, mereka berpecah-pecah, artinya semrawut gitu. Yusalli marrajulu li nafsihi, ada seorang laki-laki yang salat sendiri. Wa yusalli arjulu wa yusalli bi salatihi, ada seorang yang salat bersama sahabat yang lain. Wa yusalli bi salati ar-rahtu, ada seorang sahabat yang jamaah imam yang diikuti oleh beberapa jamaah yang lain. Faqala Umar, inni ara. Jadi Umar mengatakan, saya berpendapat, lau istama'tu haula ala qarin, kalau aku kumpulkan mereka itu pada seorang imam, seorang qari, ya, waqidin lakana amsala, maka itu akan lebih baik, ya. Summa azama fajama'hum ala Ubay bin Ka'ab. Kemudian Rasulullah Umar bin Khattab mempunyai semacam inisiatif untuk dikumpulkan di bawah komandan daripada Ubay bin Ka'ab. Summa kharastu ma'u lailatan ukhra. Nah, kemudian kata Umar, kemudian aku keluar, kata Ubay bin Ka'ab, kata Abdurrahman bin Abdul Qari, ya, dia mengatakan saya keluar suatu malam bersama Umar lagi. Ya, summa kharatu ma'u lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qarihim. Sedangkan masyarakat sahabat itu mereka sholat dengan imam, ya, imam qari mereka. Jadi setelah Umar menginstruksikan itu, ternyata banyak diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain, di mana jam sholat jamaahnya malam hari itu adalah ada komandannya, ada imamnya. Wan nasu yusalluna bi salati qarihim. Wa qala Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Bid'ah yang paling baik adalah yang tadi itu, melaksanakan sholat berjamaah sebanyak 23. Walladzi yanamuna anha, ada orang-orang yang sholat, yang tidur tidak melaksanakan sholat, afdalu minal ladzina yaqumuna, lebih utama dari orang-orang yang melakukan sholat tadi itu yuridu akhirul laili wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu. Ya. Dan pada saat itu para sahabat melaksanakan pada
malam. Bagaimana tentang pengertian wallati yanamuna an ya'talu minalladzi yaqumun, dan orang yang melaksanakan sholat, ya, dan orang-orang yang tidur tidak melaksanakan sholat pada sore hari itu lebih utama daripada orang yang melaksanakan sholat pada sore hari, ya. Bagaimana komentarnya Imam Al-Hamid Ibnu Hajar Al-Asqalani fil Fathul Bari, wa hadza tasdiqun minhu, ya, bi anna sholat di akhiril laili afdalu min awali. Ini adalah merupakan penjelasan dari Nabi bahwa sholat pada akhir malam itu adalah lebih utama daripada awalnya. Afdalus sholati sholatul rajuli, afdalus sholati ba'dal fardhi adalah sholatul laili. Sholat yang utama saat sholat wajib adalah sholat malam. Tasriku minhu wa ada hadis ini adalah tasriku, sebuah penjelasan yang eksplisit dari Nabi. Ya ana sholat di akhir lail afdalu, bahwa sholat pada akhir malam adalah utama min awal, daripada sholat di awal waktu. Walakin, ya, tetapi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, laisa fihi anna sholata fi qiyamil laili furada. Ya, tetapi yang dimaksud bukanlah sholat pada malam hari itu adalah sholat yang dilaksanakan secara sendiri. Jadi kalau sholat dilaksanakan sendiri dengan sholat yang dilaksanakan secara berjamaah, tentunya lebih jamaah, lebih utama. Wa fi qiyamil laili furada afdalu minat tajabbu, anna sholata fi qiyamil laili furada afdalu minat tajabbu'i, ya. Wa tahqiqu, ya, anna sholata mal imam jama'atan fi awal lail afdalu min sholati furada min akhir lail, ya. Dia memberikan sebuah pernyataan bahwa sholat jamaah bersama imam, ya, itu pada awal malam itu lebih utama daripada sholat sendirian pada akhir malam, ya. Kenapa? Karena beliau berargumentasi dengan hadis disebutkan yang tadi saya sampaikan, man qama jama'a ma'imami, barang siapa yang sholat bersama imam hatta yang surifah, sehingga dia selesai berjamaah bersama imam, kutiba lahu qiyamul lailatin, maka orang ini ditulis sama dengan beribadah semalam itu, ya. Wa ana ta'khir sholatil jamaah ila akhir laili, bahwa mengakhirkan sholat jamaah pada akhir malam afdalu min sholati furada fi awal laili, itu adalah di dalam riwayat hadis Muslim, ya. Tetapi Jabir mengatakan warwa Muslimun bisofi an Jabir qala Rasulullah man khafa alla yakuma min akhir laili falyutir awali. Barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun malam, tidak bangun pada akhir malam, maka dalam melaksanakan witir pada malam hari. Wa man tama ayyakuma akhirahu, barang siapa yang ingin untuk ibadah pada akhir malam, falyutir akhirahu, maka dalam melaksanakan sholat witir pada akhir malam. Fa'inna sholat akhir laili masyhudatun, karena sholat pada akhir malam itu adalah disaksikan oleh malaikat wadzalika afdalu, itu adalah yang lebih utama. Kemudian disebutkan di dalam riwayat ini bahwa kana nasu an Yazid ibn Man kana nasu yaqumuna bi zaman Umar bin Khattab fi Ramadan bi salatin masyhuratan. Jadi para sahabat melaksanakan qiyamul Ramadan pada masa Umar adalah berapa? 23 rakaat, ya. Wadhaqahu al-Baihaqi. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa wa qad ikhtalafa ahli ilmi fi sahih tarawih. Para ulama berbeda pendapat tentang bilangan sholat tarawih. Tapi maqala idza arba'in rakaatan. Ada yang mengatakan tarawih itu 41 rakaat. Wabidu man qala sitan wa salasin, ada yang mengatakan 36 rakaat. Wabidu man qala arba'un wa salasin, ada yang mengatakan 34 rakaat. Wabidu man qala saman wa isrin, ada yang mengatakan 28 rakaat. Wabidu man qala isrina, mengatakan 20. Wabidu man qala ihda asata rakaat, ada yang mengatakan 11 rakaat. Wala syakka, ya, dan tidak ragu lagi bahwa annal akmal wa ahadyun nabi, ya. Masih ada panjang ini. Wa qala Ibnu Taimiyah, ya Ramadan lagi wakil tadi kata mayana.
Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah melaksanakan qiyam Ramadan tidak menentukan jumlah bilangan sholatnya. Bahkan wa yazidu wa la yazidu fi Ramadan wala fi ghairi salah satu rakaat. Rasulullah tidak melebihi dari 13 rakaat pada bulan Ramadan dan selain Ramadan. Walakin karena yutilu ar-rakaat, ya. Tapi Rasulullah rakaatnya panjang. Tidak bisa mengatakan latas al-atul gitu maksudnya. Ya, dibaca surat Al-Baqarah, An-Nisa dan segalanya itu. Walaupun hanya 11, ya. Nah, kemudian pada majam Umar, ketika Umar mempunyai inisiatif untuk dikumpulkan itu, ya, di bawah pimpinan Ubay bin Ka'ab, kali sholat di misnya rakaat. Jadi Umar itu menginstruksikan sholat 20 rakaat. Summa yitiru bisalasin, itirnya 3 kali, 3 rakaat berarti 23. Bahkan yuki wal qiraah bi qadri ma zat min rakaati. Nah, tetapi 23 itu bacaannya tidak sama dengan yang 11 rakaat yang diserahkan oleh masa Rasulullah. Jadi lebih enggak panjang, ya. Yuki bi qadri ma zat min rakaat. Di anna dzalika khafu 'alal mu'minin min tabilir roha. Karena dengan tidak memanjakan bacaan ayat di dalam rakaat itu lebih meringankan kepada para makmum, ya, daripada membacakan satu rakaat tapi bacaan yang dibacakan adalah begitu panjang. Summa kana ta'ifatun minas salafi, bahkan ada di antara beberapa ada kelompok dari para ulama salaf mengatakan yakumuna biarba'in rakaat. Jadi ada yang tarawih 40 rakaat. Ya. Berapa 40 rakaat, Bang? Thailand ya. Wa yutiru nabi salasin. Jadi 40 ditambah 3, 43 rakaat. Sanggup sampean. Wa qaru kamu bisitin wa salasin. Mereka ada yang lain melaksanakan tarawih 36. Wa taru bisalasin. Ditambah 3 berarti 39. Wa hada kulluhu sa'ikun, ini yang penting. Semuanya itu adalah boleh. Jangan perdebatkan sesuatu 36, 36, 40 itu 40 ya. Di sini disebutkan wa hadza kullu sa'idun. Ini Ibnu Taimiyah ini. Salah satu ulama yang garis keras, ya. Ulama Puritan mengatakan semuanya itu adalah boleh. Pakai maqama fi Ramadan bin hadal hadil wujud faqat aksana. Ya, bagaimanapun orang melaksanakan Ramadan yang versi 11, versi 13, versi 23, 36, 39, 43, 49, ya. Pakai maqama fi Ramadan bin hadil wujud faqat aksana. Itu adalah baik, sehingga apakah melaksanakan tarawih, menurut. Jangan diperdebatkan, ya. Wal afdal yahtalibu bi ikhtilafi ahwal muslimina fa in kana di miqdar taul qiyam wal qiyam bi sururatin wa salasan, ya. Yang lebih utama yang mana? Yang lebih utama adalah melihat kepada kondisi daripada orang-orang yang sholat. Kuat boleh walu sebelas terlikur misalnya tahun 33, 36, 39, 40, 40, karena masalah sampai kondisional kuat 5, ya kalau ya, tapi minimal adalah 8, ya. Bisa kuate, ya. Di sini katakan wal afdalu, menjadi afdal itu adalah yahtalifu bi ikhtilafil ahwal muslimin, ahwal musallin. Nilai utama itu adalah bergantung kepada kondisi daripada orang-orang yang sholat, dengan catatan tidak meninggalkan khusyuk dan tumanina. Baik karena di iktimal itu kami kalau memang mampu suwi ngateki, ya, marjam ya sirokaatin basalasan 13, ya. Pada kamakan Nabi nasir bahwa atau baik kan oleh tamiluna, kalau mereka nggak mampu berdiri lama, wal qiyam bisrin al-afdal, maka 20 adalah lebih utama. Kemudian wa walladhi ya'malu bi aktsaril muslimina fa inna wasatun bainal asli wa bainal arba'in, sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan umat Islam, itu adalah tengah-tengah, ya, antara
10 dan antara 40. Wa in qama bi arba'in, kalau melaksanakan tarawih 40 jaza oleh dzalika wala yukrahu syai'un, enggak makruh katanya. Wa qad nassa an dzalika wa yurbaqi lain akamat wa ghairu. Dan itu adalah bagaimana penjelasan Imam Ahmad dan Imam yang lain. Itulah yang terkait dengan namanya topiknya Qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan ini dapat memberikan wawasan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita walaupun tarawih ya semampunya, ya yang penting bahwa tidak meninggalkan nilai esensi daripada tarawih, yaitu adalah tidak sampai meninggalkan tumanina, ya. Karena tumanina itu adalah salah satu rukun daripada sholat. Ketika sholat tidak ada tumaninanya, anteng itu apa? Minimal adalah durasi waktu membaca subhanallah, itu adalah minimal. Jadi tumaina itu adalah durasinya minimal adalah antara ruku, bangun, ya, sujud, dan bangun dari sujud itu adalah durasi waktu subhanallah. Ya. Itu adalah minimal, adalah yang harus dilampaui atau target yang harus dipenuhi. Makasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta la ilaha illa anta khalaqtani wa atubu wa ana atika wa tika sadaqtu amula kalimatika alaihi wa amriyati maghfirati rabbi ala yaghfiru illa anta raditu billahi rabbil alamin. Terima kasih.